YouTube ya, tayang ya. Yuk prepare. Kalau kamu ngomong tuh suaranya enggak jelas. Tanya sudah bisa masukin. Di sini di grup kan ada ininya password. Ini lagi kan ada di grup passwordnya apa? Bilang Enggak, ini belum diadmin sama host. Host tolong admin semua, termasuk ada tim panitia nih, cepat diadmin ya semuanya. siap. Siap admin. kemana? Lagi ini ada Siapa? Di itu. Kok nggak nunggu saya? Nggak ada proyek. Nggak ada proyek. Kok jadi kepastian proyeknya Taufik? Kalau proyeknya amanah kan kita harus kerja. Pas lagi sini berarti Dina? Pas lagi di sini? Semalam baru pulang. Oh. Ampun gimana Covid? Aman? mana itu bedak? Mana bedak? Dek, mana bedaknya? Rom, kamu ngapain? Pakai apa itu? Iya. Ini buat ibu. Ih, alhamdulillah. Ayo kan gini.
imaginary picture. Usually it's something that moves. Seling-seling. Iya. Kan yang mau itu sebenarnya tadinya Aston, tapi teorinya tadi itu Iya, dia lagi hack. Dia online nggak bisa. Online Nggak ya. bisa. Dia jadi ini habis bahan-bahan modal pas latihan. Nanti saya coba kontak orang bisa. Itu mentinya dikasih linknya. Memang mentinya ikut semua. Iya, jangan member ya. Kita udah mau mulai. Oke. Siap? Siap. Siap. Belum. Kali kalau Yahoo nanti kode apa ya? Iya nanti. Itu tuh. Kalau gini masuk keluar. Nggak boleh ada yang ngomong di sini ya. Handphone yang bawa handphone tolong dia. Saya melihatnya tuh oke yang mana? Boleh yang mana? Kalau giliran pas mau ngomong, ibu udah sini. Karena nanti saya mau sedih. Oh. Tapi kalau lagi semua Tapi kita andalinnya dari sini. Oke. Siap. 5, 4, 3, 2, live. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita berjumpa kembali di Friday Talk. Kita bernamakannya Friday Talk Hybrid. Karena untuk pertama kali kita mengkolaborasikan antara online dan offline. Jadi hari ini ada peserta yang offline di Jakarta Coffee dan teman-teman di rumah yang online.
kami mengucapkan terima kasih banyak pertama pada Bang Kiman yang sudah menjadi tuan rumah sekaligus akan sharing tentang sinergi UMKM. Kemudian buat teman-teman DPPHA juga yang sudah datang, baik yang offline ada di Sula dan yang online. Kemudian nanti ada beberapa juga yang menjadi sponsor untuk acara hari ini. Terima kasih banyak. Nanti di akhir kita memberi kesempatan untuk mempromosikan juga produknya. Jadi sekali lagi teman-teman, ini walaupun saat pandemi kita tetap melakukan acara ini dengan terus melakukan inovasi ya, dan salah satunya hari ini kita membuat Friday Talk hybrid kita namakan. Hybrid. Ya. Jadi bukan hanya Honda dan Toyota saja ya yang punya Hybrid produk ya. hybrid. Friday Talk juga punya produk. Hybrid itu biasanya chip padat gitu ya. Ya. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, hari ini kita sifatnya talk show ya, Bang Kiman, Kang Asri. Jadi kita lebih ke banyak diskusi. Teman-teman yang di online juga boleh nanti chat, yang mau bertanya silahkan nanti chat di chat room. Kemudian teman-teman yang offline di sini juga boleh nanti menghubungi panitia yang mau bertanya, sehingga semua bisa terakomodir dengan baik. Baik, mungkin sebelum kita mulai, Kang Asri bisa membacakan sedikit atau menceritakan sedikit CV-nya. Kayaknya CV-nya panjang banget sih sebenarnya ya. Beberapa CV-nya lah tentang Bang Kiman ini. Oke, baik. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih semua sahabat UMKM Himpunan Alumni IPB. Hari ini kita sangat spesial. Kita berada di building Dakar Cafe. Ada di Jalan Raya Alternatif ya. Jalan Raya Alternatif dari Laladon ke arah kampus IPB Darmaga. Spesial ini Bro Kiman. Salam. Bro Kiman ini sebenarnya adik kelas saya di Fateta. Saya 31, beliau 34. Tapi luar biasa secara akademis saya harus angkat topi sama beliau. Doktor beliau. Doktor. Beliau S1-nya di Teknik Pertanian tahun 97, angkatan 34, terus lanjut Bang cinta banget sama teknik pertanian. Asli IPB. Asli IPB. S2 juga lanjut tahun 2001, beliau lanjut di Keteknikan Pertanian Fateta, dan S3 pun beliau ada di Keteknikan Pertanian. Nah, luar biasa memang abang kita ini Bro Kiman punya beberapa usaha. Usaha induknya memang dengan brand Dakar Group. Beliau punya Global Samudra, ada beberapa konsultan, ada beberapa yang main di energi dan lingkungan. Jadi jenis usahanya ada di produk kopi, ada UMKM sembako. Saya ingin tahu nih jatuh bangunnya usaha beliau. Hari ini nanti sesuai dengan tema kita hari ini, gimana usaha UMKM itu bisa menopang ekonomi secara nasional. Jadi kondisi saat ini sangat-sangat cukup memprihatinkan bagi semua, terutama UMKM, tetapi sejujurnya UMKM adalah tonggak bagi perekonomian nasional, karena hampir dibilang perputaran uang itu sangat besar didominasi oleh UMKM. Nah, akan kita ulik gimana nanti trik-trik biar usaha itu bisa awet, jatuh bangun itu sangat wajar, gimana bisa bangkit lagi. Oke? Sebelum Bang Kiman ada sedikit pengantar dari Ketua Umum DPPHI. Ada Kang Patan Kamil mungkin bisa memberikan sedikit pengantar tentang acara kami. Kang Patan sudah ada di room. Boleh. Saya ucapkan selamat bergabung buat senior-senior dan teman-teman sahabat UMKM IPB, Forum Bisnis Alumni. Ada Teh Meli, ada Kang Dudi, ada Bu Dewi, dan semua yang nggak bisa kami sebutkan satu persatu. Semoga semua bisa terus tongkrongin acara Friday Talk Hybrid hari ini bersama Bang Kiman Siregar, dan insya Allah kita dapat insight-insight yang luar biasa dari beliau. Sambil menantikan
Kang Ketum untuk bergabung memberikan pengantar. Kang Patan sudah bergabung. Oke, sedang tolong di unmute ya sama admin Kang Patannya. Ini ada di depan nih salah satu produk Dakara juga ini. Kita juga pakai produk UMKM. Oh iya, ini produknya Frida. Frida Aulia, Terima kasih Indonesia. Frida buat batiknya yang keren banget, batik peta. Seperti Iya. ini. Jadi disebut Ada batik masker peta ya? ini karena memang petanya ini isinya peta Indonesia. Gitu. Iya. Produk namanya dari Kalau Kang Ali sengaja request, di Akli. depannya Kang Ali. Kang Ali sengaja request di depannya itu Pulau Sulawesi. produk ada di depan. Sangat bangga. Ya, Pulau Sulawesi ya. Iya. Kang Patan sudah oke, sudah siap. Sudah masuk nih, sudah masuk. Silakan Kang Patan. Silakan Kang Ketum. Ya, selamat bergabung Bang Ketum. Suaranya Assalamualaikum. tidak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Selamat bergabung, Bang. wabarakatuh. Iya, mohon izin ini. Wah, ada banyak yang ikut ya. Adinda Kiman gimana kabar? Sehat kah? Alhamdulillah, sehat Bang Ketum. Terima kasih Bang. Masya Allah. Ini Ya, hybrid Kang Patan. Jadi kita semi ada yang offline, ada yang online. siap. Memenuhi ini ya, memenuhi protokol ya. Ya, Iya, betul Bang. jaraknya 1 meter nih Kang Ketum. Siap. Siap. Silakan Kang Ketum dikasih pengantar mungkin buat teman-teman. Baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sahabat alumni IPB yang mengikuti FBA, terima kasih untuk partisipasi aktifnya. Perlu dipahami bahwa FBA ini adalah bagian dari komitmen himpunan alumni untuk membangkitkan jiwa korsa dan komunikasi intensif di antara pebisnis untuk bisa mensolidkan, mensinergikan semua ruang kekuatan potensi alumni di semua tempat. Ya, mudah-mudahan fasilitas komunikasi via FBA ini bisa terjalin lebih jauh dari sekedar formalitas komunikasi. Ya, ini bisa membangkitkan daya dukung lebih kuat buat IPB ke depan, buat alma mater tercinta ke depan, dan buat masyarakat. Dan kami harapkan himpunan alumni akan terus mendorong proses ini lebih sistematis dan terukur. Mudah-mudahan kita akan terbitkan katalog juga, insya Allah, terkait dengan peran serta pengusaha UMKM dari alumni. Dan mudah-mudahan ini bagian dari proses menuju alma mater yang lebih baik, ya, kemudian juga bangsa yang lebih baik, ya, karena bangsa ini ke depan memerlukan pemimpin yang lebih baik. Kita pahami bahwa sekarang kita kering, ya, bangsa ini kering dengan pemimpin yang dengan teladan yang baik, insya Allah. Demikian mungkin Teh Ririn, Kang Akri, Adinda Kiman, ya, mudah-mudahan amal baik teman-teman ini semua, ya, yang menginisiasi dan menjalankan merawat FBA ini mendapatkan balasan kebaikan yang berlipat ganda, insya Allah. Dan teman-teman yang lain silahkan mencurahkan berbagai perspektif potensinya untuk dikonsolidasikan menjadi sebuah kekuatan yang baik buat alumni IPB yang lebih baik ke depan. Terima kasih. Amin. Selamat ya berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum. terima kasih sudah menyempatkan bergabung di Friday Talk Hybrid hari ini. Tadi sudah dijelaskan oleh Kang Akli, Siki, Bang, gimana yang luar biasa. Saya belum mendengarkan paparannya. Namanya Kiman. Kian mantap kan? Kiman Saya belum mendengarkan paparannya. Tadi mendengar Sikinya sudah luar biasa. Memang perlu banyak hal yang kita harus kita harus pelajari. Kita harus belajar dari perjalanan baik sisi akademisnya maupun sisi bisnisnya. Ini keren, jarang orang akademis yang berbisnis.
Dan biasanya nggak semua akademisi bisa berbisnis. Ya, ini kecenderungannya. pengecualian. Oke. Silakan Bang. Silakan Bang Iman, kita kasih waktu. Semoga lebih banyak waktu kita ngobrol ya. Ya. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Forum Bisnis Alumni, Himpunan Alumni IPB. Yang saya hormati Bang Ketum, Bang Patan, Bang Akri, sama Teh Ririn, dan Bang Ali Patoni juga yang mendampingi kami dalam ruangan. Saya sesungguhnya sangat terharu gitu ya, bisa tampil atau bisa berpartisipasi di Forum Bisnis Alumni. Karena apa ya, kebetulan saya juga bangga sekali sebagai alumni IPB sebenarnya ya. Karena kita IPB itu kan kampus rakyat sebenarnya ya. Dan sebenarnya memang core kita harusnya di UMKM ya. Jadi seharusnya core kita di UMKM sehingga menarik sebenarnya memang pada saat IPB yang tampil untuk berbicara UMKM gitu ya. Namun demikian ini biar agak ini sedikit ya. Sebenarnya saya juga lebih tertarik nanti kita banyak dialognya, tapi mungkin kita sampaikanlah slide sedikit ya, sekalian promosi usaha kita gitu ya. Izin ya, Bang Agri dan Teh Ririn. Slide-nya udah kelihatan ya? Sudah. Oke. Baik, abang-abang, kakak-kakak dan adik-adik alumni IPB, saya yakin di luar sana sebenarnya banyak teman-teman ya alumni IPB yang lebih bagus mungkin bisnisnya. Namun demikian saya izin pada sore hari ini ingin berbagi gitu ya. Nanti mungkin kita bisa diskusi gitu ya. Bahwa intinya memang berbisnis itu saya kira harus dijadikan apa ya? Barangkali mungkin harus dijadikan sebagai rutinitas lah ya. Jadi harus menjadi bagian daripada kehidupan kita gitu ya. Saya dari dulu selalu berpikir bahwa untuk menjalankan usaha itu sebenarnya yang harus kita lakukan yang pertama adalah mengoptimalkan kepemilikan. Jadi pada saat kita dulu mahasiswa, ya saya ingat para mahasiswa itu yang kita miliki apa sih? Tenaga yang banyak. Kalau uang pasti nggak punya, ya kan? Jadi saya ingat tuh sama teman-teman saya tuh, biasanya yang angkatan 34. Kadang-kadang fotokopi aja kita koordinir gitu ya. Jadi biar kita dapat sesuatu, minimal kita kan gratis fotokopinya gitu ya. Nah ini juga di grup kita nih banyak saya manfaatkan adik-adik mahasiswa gitu ya. Jadi karena saya merasa kalau ada mahasiswa yang mau, artinya tenaganya lebih, harusnya memang dia mulai dari istilahnya ikut gitu loh dalam tim, sehingga nanti itu akan menjadi habit gitu ya. Artinya dia menyenangi berbisnis itu gitu ya. Jangan terpaksa atau karena diarahkan oleh saya timnya gitu ya. Terus yang kedua saya dari dulu juga selalu berusaha untuk bersilaturahmi. Jadi kalau dulu kita di ospek saya menikmatin gitu ya. Karena disitulah kesempatan kita bersilaturahmi. Lagi ya, Bang? Tidak masalah Bang. Ini Bang Akri ini Zoom dulu kita senang kali. Dengar Zoom itu kita senang. Bahkan kita ke sana komputer dulu ya. Zoom itu sudah ada sebelum ada Zoom meeting. Iya gitu. Jadi bangga sekali kita. Justru kita ke sana dulu. Ketemu senior gitu ya. Ada Bang Jakir di luar sana gitu ya. Jadi mungkin sekarang terasa gitu loh bahwa artinya hubungannya dengan topik kita sekarang memang perlu bersinergi gitu ya. Mungkin kalau kita di Islam ada ustadz kita Bang Ali ya, mungkin silaturahim gitu ya. Jadi ini ajaran NU ini ya. Terus yang ketiga menurut saya yang lebih penting berani coba lagi ya. Jadi jangan menyerah. Saya kebetulan dari kecil memang udah istilahnya udah diusaha gitu ya, ikut bapak dulu kita istilahnya ini gitu ya, sampai ke kuliah gitu ya. Intinya memang saya kira bisnis harus berani mencoba lagi. Jadi jangan menyerah karena kalau kita berhenti ya sia-sia sebenarnya. Karena seperti yang tadi sampaikan, bisnis itu juga ada sekolahnya, ada SPP-nya. SPP-nya itu mungkin gagal kan gitu ya. Saya kira itu ya. Terus yang keempat, pebisnis itu harusnya juga yang berani eksekutor gitu loh ya. Jadi tidak hanya ideator. Jadi sering kalau saya ke tim sampaikan, punya 1000 ide nggak ada gunanya kalau nggak dieksekusi. Mending istilahnya punya 2 ide, 1 dieksekusi gitu ya. Bahkan nanti misalnya tidak istilahnya jalan nggak apa-apa, kita tinggalin, kita eksekusi lagi yang 1 lagi gitu ya. Itu saya kira yang lebih juga penting gitu ya. Yang terakhir ini nih, ini biasanya pebisnis muda. Saya dulu merasakan, dulu waktu bisnis ya sekitar tahun 2003 atau 2002 lah, beli mobil gitu ya. Nah, itu dirasakan itu ya. Jadi biasanya pebisnis muda itu dia kadang-kadang memilih nyaman, padahal belum aman gitu loh ya. Jadi akhirnya saya mengambil itu. Menurut saya bagusnya kita memilih aman sebelum nyaman ya. Jadi jangan dulu
terlena beli sesuatu gitu ya. Ini kadang-kadang bisnisnya baru mulai, wah mobilnya udah mentereng gitu ya. Ini banyak saya kira kendala di ini. Ini saya kira tadi Bang Ardo sudah sebutkan ya, kita ada beberapa usaha gitu ya. Yang jelas saat ini kita berada di Dakara Kopi ya. Ini Kopi and Resto gitu ya. Jadi kita kumpulin 16 terbaik kopi Indonesia, mulai dari Spirok ya, Mandeling, Sidikalang, Acegayo dan seterusnya gitu ya. Dan ini sebenarnya yang saya mau ajak teman-teman bisnis alumni ya. Kita juga nanti kebetulan di tempat kita ini kita ada 4 ruko gitu ya. Nanti 2 ruko lagi kita mau bikin namanya Dakaramat. Ini misalnya mau kita coba istilahnya pusat UMKM Indonesia. Karena saya dan teman-teman kita udah coba nih festival oleh-oleh 3 kali di kampung kita gitu ya. Alhamdulillah nih antusiasnya. Bahkan ada beberapa yang dulunya dia tidak mengerti menjual produknya, sekarang sudah jualan sampai ke luar negeri gitu ya. Jadi ini yang mau kita coba gitu ya. Dan saya kira saya ya karena kita orang ini gitu ya, orang kampung, saya juga coba bikin sawit gitu ya. Karena saya kira istilah orang tua kita zaman dulu kan kalau tanah itu nggak ada cetakannya tuh. Jadi saya lebih sering sampaikan kalau ke teman-teman yang ini, kalau punya uang hobinya harus beli tanah, ya kan? Jangan hobinya beli mobil. Itu nanti karena nilai tanahnya pasti akan naik gitu ya. Dan memang sesuai dengan bidang saya dan teman-teman sebenarnya juga bikin pabrik cooling engine gitu ya, pabrik radiator dan Alsintan lah gitu ya. Memang ini saya kira high risk gitu ya, tapi nggak apa-apa kalau mau dicoba gitu ya. SPP tuh. Betul. SPP. Iya. Jadi kita di Dakara Kopi ini ya, teman-teman semua sekalian mengajak juga gitu ya. Kalau ada yang mau nongkrong sambil bisnis gitu ya, ini istilah teman-teman sekarang ngobis ya, ngopi sambil bisnis gitu ya. Silakan datang ke Dakara Kopi ini yang istilahnya sekitar hampir setahun lah kita coba gitu ya, karena saya lihat memang saatnya juga sekarang baik adik-adik mahasiswa ini kita buat karena memang segmennya ini juga untuk adik-adik mahasiswa ya. Jadi harganya nggak terlalu mahal gitu ya. Saya kira kita sediakan juga untuk yang meeting room ya, seperti sekarang kita berada gitu ya. Dan ini yang saya bilang tadi ke teman-teman, di bawah nanti kita mau coba bikin Dakaramat, mudah-mudahan nanti kita bisa konsinyasi gitu ya, artinya bisa gabung ya dengan UMKM atau pengusaha adik-adik atau teman-teman yang dari daerah, karena seperti yang saya sampaikan tadi harusnya IPB leading gitu ya dalam hal UMKM ini. Ini beberapa produk kita tadi ya, ada aneka ragam kopi ya, dan kita nih dengan tim saya kita mau coba bolu gulung Bogor ya. Jadi kalau di kampung saya itu ada abang saya bikin dan saya juga ikut waktu itu menginisiasi, ada namanya bolu salak kenanga ya. Ini kita coba nih bolu gulung Bogor. Mudah-mudahan nanti direspon baik oleh konsumen dan masyarakat Kota Bogor dan Jabodetabek gitu ya. Kita juga sebenarnya karena ini saya juga backgroundnya akademik ya, jadi kita juga buat percetakan gitu ya. Saya kira silakan nanti alumni juga yang pingin cetak biografinya segala macam gitu ya. Kita di sini ada tim yang untuk menangani penerbitan buku. Memang ini sebenarnya sebagian saya ambil dari abang saya sebenarnya menganggap Bang Prof Hermanto itu sebagai tutor gitu ya. Jadi kalau ada masalah-masalah apa namanya itu ekonomi, kadang-kadang saya sering japri dia, kalau dia presentasi juga saya minta bahan ya. Tapi kayak Bang Samsir Stereo ternyata juga menjadikan Bang Hermanto sebagai mentor gitu ya. Jadi ya wajar lah. Ini kita kan Samsir Siregar, Bang Hermanto Siregar ya. Dan Iman Siregar. Jadi kita mengoptimalkan yang seperti yang tadi saya bilang Bang. Kita mengoptimalkan yang ada gitu ya. Kebetulan sinergi kolaborasi. Sinergi Siregar gitu ya. Tapi memang betul. Jadi kalau saya tuh sebenarnya sederhanakannya sebenarnya kita kan bisnis itu menurut saya ada 3 layer gitu ya. Jadi yang pertama kita main di yang apa istilahnya itu yang pokok gitu loh. Termasuk sembako, UMKM itu yang pokok. Baru yang kedua sebenarnya itu yang sifatnya ya mungkin sekunder ya. Jadi kita main misalnya di istilahnya pendidikan, lifestyle gitu ya. Termasuk sebenarnya kafe ini kan juga bagian dari lifestyle orang gitu ya. Baru yang ketiga main di istilahnya mungkin kita buang ya manufaktur ya. Saya udah sebenarnya dengan tim udah merasakan itu. Tapi pada saat memang itu seperti sekarang, ya kan, 5 bulan dia offline produksi gitu ya, operasi yang tinggi maka habis kita gitu ya. Tapi memang dilihat dari data kita memang kelihatan bahwa misalnya pertumbuhan kita pun ternyata sekian persen ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Artinya memang bisnis pertama itu yang akan stabil, mungkin UMKM itu gitu ya. Saya kira itu sehingga saya kira sudah pas gitu loh ya, sudah pas mungkin teman-teman forum bisnis alumni kita memfokuskan ke UMKM karena memang saat ini yang istilahnya anggaplah misalnya ya bisa kita jalankan secara optimal
Kecuali memang level kita sudah bisa di atas itu gitu ya. Terus juga kita lihat nih dari misalnya pertumbuhannya gitu ya. Ternyata memang UMKM kita itu jumlahnya cukup besar loh, 64,2. Ya mungkin sekarang udah sampai mungkin 70-an kali ya. Nah, artinya kan di atas 90%. Memang orang pelakunya UMKM gitu loh ya kan. Dan dia coba bisa menyumbang sekitar 57,8% terhadap PDB kita ya kan. Artinya ya kita udah nggak salah main di sini gitu loh ya. Jadi inilah yang bisa bertahan. Saya pun selama COVID ini, Dakar Kopi kita nggak pernah tutup. Jadi ya tapi kita jaga ini istilahnya kita GoFood segala macam gitu ya. Dan kita mengoptimalkan Dakar berbagi gitu ya. Dan yang paling bagus lagi, dia ternyata menyerap tenaga kerjanya juga tinggi gitu loh. Ya kan? Jadi 99% loh. Jadi dari istilahnya 116 juta gitu loh. Istilahnya dia serapkan. Artinya kan memang tidak salah lagi gitu. Cuma memang nanti coba kita lihat ya. Persentasenya dia pun 98%, hanya 0,1% sebenarnya 0,01% usaha besar itu. Jadi sedikit ya. Cuma sekarang saya kira perlu juga kita perhatikan berapa besar nanti peranan pemerintah gitu loh. Berapa besar sumbangsi pemerintah ya untuk membantu UMKM ini. Harusnya memang ini yang harus difokuskan gitu ya. Tapi khusus ini kita IPB menurut saya ya, ternyata 36 jutaan loh khusus UMKM itu di bidang pertanian. Artinya memang di produk pangan gitu loh. Kita sekarang misalnya pengembangan kopi, kami ambil kopi hampir dari seluruh Indonesia ya. Jadi kita terbantu dengan dengan mereka dan mereka juga pasti akan terbantu gitu ya. Saya beberapa ini lagi udah ikut juga trainingnya Bang Nur Samsu ya, bagaimana kita nanti mencoba ikut ekspor kopi gitu ya. Saya kira dari dukungan finansialnya juga gitu ya, sangat istilahnya perlu diperhatikan karena ya anggaplah COVID ini gitu ya. Ternyata Indonesia itu hanya sekitar 2,5% istilahnya bantuan fiskalnya gitu ya dibandingkan dengan negara-negara lain. Mungkin ini perlu diperhatikan juga oleh pemerintah gitu ya. Dan kalau kita lihat misalnya dana COVID itu yang 405 triliun itu hanya sekitar 70-an lah misalnya ya yang masuk ke UMKM. Dan ini saya kira perlu kita istilahnya perhatikan gitu ya. Ini saya sebenarnya izin ya Kang Teres Bang sama Irin. Saya nih 3 tahun terakhir ini sebenarnya setiap tahun bikin festival oleh-oleh Tabaksel di kampung saya. Dan itu menghadirkan UMKM 4 kabupaten 1 kota. Total yang terlibat berapa banyak? Ya kalau kita total itu setiap hari itu ya, setiap kan istilahnya kita bikin di istilahnya alaman bolak gitu ya, tempat yang cukup luas. Itu yang terlibat itu kalau kita hitung-hitung bisa sampai 3.000. Oh, istilahnya ini ya 3.000 stand, 3.000 UMKM. Kalau UMKM-nya sekitar 200-an. 200-an. Tapi yang datang kan gitu ya. Transaksinya ada seperti batik ini ya, ada itu batik Mandailing dulu. Dia bisa sampai 17 juta lebih sehari penjualannya. Karena kita datangkan juga istilahnya orang-orang perantauan, ya kan? Dia memiliki sana gitu loh. Ini sebenarnya yang saya usulkan, alangkah baiknya juga. Karena gini kadang-kadang, bayangkan ya, pelaku UMKM, dia ngomong aja susah, ya kan? Tampil nggak pernah, dapat hadiah dari panitia. Disuruh naik panggung, ketemu wali kota, ya kan? Nanti kalau kita misalnya bikin di Jawa Barat, ketemu Kang Emil, ya, syukur-syukur nanti bisa di nasional. Ini karena gini, orang yang main UMKM ini menurut saya harus dikasih rasa percaya diri, ya kan? Jadi istilahnya itu kan kalau yang benar-benar pelaku dari petani itu kan, dia istilahnya masuk ke bank aja dia udah takut. Bagaimana dia mendapat istilahnya dana dari bank gitu kan? Nah, sementara yang istilahnya itu ya untuk mengembangkan usaha kan salah satunya kan permodalan itu. Jadi saya kira kita menarik ya kalau misalnya FBA alumni ini nanti dilanjutkan dengan mungkin jangan sekarang. Saya sih usulkan misalnya kita di akhir tahun depan gitu ya. Kita usulkan festival, di akhir ya. Kita buat festival oleh UMKM Indonesia gitu ya. Saya ingat dulu waktu saya mahasiswa kita bikin dulu sama teman saya itu di wali kota. Jadi kita buat dulu itu. Itu menarik itu. Apalagi kita istilahnya udah alumni sebesar ini ya. Karena manfaatnya banyak. Mungkin saya nggak usah sebutkan satu persatu, minimal ada 9 saya kira manfaatnya itu. Mulai dari keberanian UMKM ya, rasa percaya diri ya kan. Bagaimana dia mengerti bahwa misalnya ada pemodal gitu kan. Terus link gitu ya, membayar networking ya. Dan bagaimana dia kayak saya ikan sale nih. Ikan sale itu awal-awalnya saya nggak berani nelpon abang katanya. Kenapa? Abang kan dekat dengan wali kota katanya. Oh ya nggak apa-apa saya bilang. Tapi sampai sekarang nih kita rutin nih terima di Dakar hampir 30 ya, kadang 10, kadang 30 30 perangkat itu kan menarik.
Jadi dari kampung loh saya bawa kenali kan. Itu menarik. Jadi ada rasa percaya diri dia. Jadi di Facebooknya, di medsosnya, dia bilang udah dijual ini kan gitu. Itu kan menarik sekali, ya kan? Itu yang harus kita, ya ini saya lihatkan sedikit gitu ya. Saya memimpikan gitu ya, IPB yang leading ya. Kita nanti buat di Jawa Barat atau di JCC sekalian kan gitu ya. Itu menarik. Saya kira pemerintah juga harusnya udah terbukti kok UMKM itu yang bisa bertahan gitu ya. Punya IPB International Convention. Apalagi itu, iya kan? Halaman kita luas, ya kan? Parkir di sampingnya IPB. Sepanjang kampus itu kan bisa kita di Tapol itu kan, sepanjang itu kan bisa gitu ya. Saya kira menarik ya. Dan khusus untuk Dakaramat, saya sebenarnya mengajak teman-teman gitu ya. Istilahnya kita konsinyasi gitu loh ya. Saya istilahnya juga berharap misalnya ke Bang Apri Teririn dan Bang Ali dan Bang Ketum lah ya. Kalau misalnya kita jadikan Dakara Kopi sebagai istilahnya markas kita lah ya. Entah apa nanti istilahnya, ya kan? Jadi etalase produk UMKM. Itu dia, etalase produk UMKM HIPB kan gitu. Itu menarik. Ya kan? Jadi kita bantu teman-teman kita yang sedang berusaha di daerah, ya kan? Dan kita bantu ya daripada ya ini buat meeting point juga. ya gitu. Itu kan menarik gitu ya. Artinya di situ saya kira sinerginya gitu loh. Dan saya memang siapkan khusus tempat untuk saya teman-teman gitu ya untuk menampilkan sekalian kita menjual gitu loh, ya kan. Ya, syukur-syukur nih ada nih Bang sebenarnya tim kita Bang Samsu kan yang sudah jago ekspor ya kan. Bantu nanti ekspor. Iya kan? Kan kita ini juga kadang-kadang kita ke Singapura yang kita beli produk kita kan gitu. Kenapa enggak kita yang istilahnya mewujudkannya kan gitu ya. Saya kira itu sebenarnya yang realnya mungkin ya, sinergi yang saya maksud gitu ya. Jadi poinnya yang pertama kita jadikan Dakaramat ini nanti sebagai kita bersinergi. Terus yang kedua saya sebenarnya berharap nanti kita bisa mengadakan festival oleh UMKM gitu ya. Jabodetabek ya, kita khusus produk alumni. Khusus produk alumni. Nah, itu menarik sekali itu ya. Dan saya kira kita juga bangga lah sebagai alumni IPB kan gitu ya. Saya kira itu teman-teman ya yang bisa saya sampaikan. Bang Apri sama Teh Ririn ya sama Bang Ali, terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang berkenan. Mungkin kalau ada yang kita diskusikan saya serahkan ke Bang Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren banget ini singkatnya. Luar biasa. Ini nggak ada iklan loh. Iklannya adalah kita produk kopi sendiri ya. Kopi ada kopi Lampung, kopi Bengkulu, kita ambil kopi Nusantara ya. Kopi Nusantara. Makanya kita ininya cita rasa kopi Nusantara gitu. Dan teman-teman yang online boleh membayangkan dulu bagaimana nikmatnya kita minum kopi di sini. Saya minum ini saya minum Arabica Marajat. Ini kebetulan nih Arabica Marajat punya teman saya nih. Kapan-kapan yang mau mampir silahkan di Dakar Kopi ini bukan hanya kopi, makanan juga banyak yang khas Medan ya. Iya, betul. Saya suka daun ubi tumbuk. Daun ubi tumbuk. Kali apa bapaknya? Sale. Ubi tumbuk. Kalau saya lontong Medan. Ini ikan sele. Oke. Ikan sale. Iya, ikan sele itu ikan asap. Iya. Kemudian yang diawetkan itu aromanya khas banget. Itu biasanya kita dapatkan kalau ke Sumatera ya. Nah, kali ini ada di Darmaga, di dekat kampus IPB. Baik, teman-teman yang offline di sini, kalau ada yang mau bertanya nanti boleh. Ya, mungkin sebelum kita buka sesi pertanyaan, saya sedikit ngulik ngulik ke Bro Kiman ini luar biasa. Pertanyaan pertama, sederhana aja. Di masa pandemi kan sebenarnya orang sangat berhati-hati memulai bisnis dari sisi kuliner. Ya. Kalau kita lihat kuliner hampir mau yang modal besar di pinggir jalan strategis malah tutup setelahnya. Ya. Ada satu brand bagus bakso yang buka di area-area sini juga belum setahun sudah tutup. Ya. Kenapa Dakara Group ini berani terjun ke kuliner? Apalagi ini tempatnya mungkin sedikit di luar jalur utama. Iya. Gimana kiat-kiatnya? Dan bukannya itu kalau nggak salah mendekati pandemi itu. Iya, betul. Jadi kita buka 9 sebenarnya ini kan tempat kantor udah cukup lama gitu ya. Tapi untuk Dakara Kopi 9 Maret 17-nya udah kalau nggak salah udah Covid ya kan. 16 kemudian. Jadi memang itu terjangannya itu langsung berdiri langsung terjang gitu ya. Nggak pernah. Jadi gini, kalau saya itu yang saya selalu ini kan ya, justru kan di balik itu kan selalu ada
hikmah dan seharusnya kita berpikir potensi gitu ya. Jadi saya mengoptimalkan networking ya, jadi senior-senior, alumni gitu ya, yang punya rasa. Kan sebenarnya COVID ini kan apa sih salah satu hikmah yang kita ambil? Kan kita merasa kita sepenanggungan sependeritaan kan, karena ternyata dia kan tidak diserang orang tertentu, diserang ke semua gitu ya. Sehingga saya coba menarik para alumni yang kebetulan dia berlebih gitu ya, salah satunya Bang Samsir Siregar itu, sehingga kita coba buat Dakar berbagi. Ini tim saya nih, jadi kita buat Dakar berbagi, terus kita optimalkan GoFood ya kan, kita optimalkan istilahnya online gitu ya. Dan memang ini juga saya kira salah satu poin gitu ya, jangan baper kalau jadi pebisnis ya kan. Jadi jangan malu gitu ya. Mental tempe gitu ya. Iya, mental tempe. Jadi kan sebenarnya kan kadang-kadang untungnya nggak seberapa loh, ya kan. Tapi kan asiknya itu loh, ya kan. Kayak Teh Ririn mesan apa namanya itu ikan sale saya dulu, wah ini nih kan gitu kan. Jadi kebahagiaannya itu kan beda gitu loh. Jadi saya kira itu, akhirnya kita alhamdulillah jalan aja gitu. Karena kan prinsipnya makanan, siapa sih yang nggak butuh makanan? Tapi kan masalahnya kan siapa yang menyampaikan ke dia dan bagaimana meyakinkan ke konsumen bahwa makanan itu safety kan gitu. Saya kira itu. Oke, Bang Bro Kiman, ya ini pertanyaan lanjutan. Lihat kan konsep Dakar Coffee ini lebih ke lifestyle, ya anak muda. Di zaman sekarang juga milenial, kita harus bisa menyasar segmen anak muda yang harus bisa mengendorse, harus bisa tampil di YouTube, di Instagram. Nah, gimana profil dokter, lulusan dokter S3 IPB, mentransformasi diri menjadi bisa masuk ke level segmen anak muda? Jadi gini Bang, kalau saya sebenarnya aslinya 15 tahun kan produksi alat berat. Jadi yang saya mengharap itu CNC gitu ya. Yang buat radiator, berbicara pindah panas. Akademisi banget. Ya, akademis banget lah, itu nyambung dengan ilmu saya. Jadi termodinamika pindah panas gitu ya, konduksi konveksi radiasi. Tapi itu yang saya bilang tadi, pada saat kita mencoba, itu saya bilang pernah ke Bang Akri. Saya tambal ban pun pernah, ya kan? Angkot pernah. Okay. Jadi pada saat kita masuk ke bisnis itu, memang kita harus jangan malu-malu belajar. Ini khusus misalnya, saya nggak ngerti dulu Instagram itu, pokoknya kan kita buat-buat aja kan. Ini ada tim saya, digital marketingnya kita 3 gitu ya, ada juga yang muda-muda. Kita belajar aja. Ternyata cara mengupload IG aja itu ada ketentuannya, jangan di jam-jam segini Pak, katanya. Ya. Yes. Jadi harus jam-jam segini. Jam premium. Terus makanan juga kan, oh jangan kayak gini Pak, gitu kan. Memang kita harus sekali-kali yang pendengar yang baik juga. Karena kalau kita nggak menyesuaikan diri, ya, apalagi nih, saya misalnya nggak lah, kalau saya bawa apa namanya itu institusi dokter saya mungkin nggak bisa bangun kafe juga kita kan. Jadi karena yaitu yang kita temani sih kan semua rata-rata anak muda. Tapi kan kita ambil hikmahnya, bergaul dengan muda kita lebih semangat. Ketemu yang muda terus kan. Ikut muda. Saya kira gitu. Siap. Jadi awet muda terus ya. Iya dong. Memang harus kita belajar. Saya kira bisnis itu angkot sendiri ada ininya. Saya sampai punya rental mobil 28 unit kan juga ada triknya kan. Ini juga saya kadang-kadang jam 10 baru pulang. Pagi-pagi saya datang, ini CCTV saya pasang, saya lihat semua. Memang kita harus belajar gitu. Pasti udah jalan, oh ketemu. Ya biasanya sih kalau saya 3-4 bulan sih udah ketemu celahnya gitu. Jadi dengan modal seorang akademisi nggak susah untuk belajar gitu ya. Ya, saya kebetulan kalau gedungnya kan kita orang teknik pertanian kan saya bangun sendiri. Interior ternyata harus ada desain mural-muralnya gitu kan. Kita kan dulu nggak ngerti itu. Kita pikir namanya dinding itu ya kalau nggak dicat, ditempel sesuatu gitu. Itu saya kira memang harus ini. Harus belajar lah. Jadi pilihannya kita mau ikut perkembangan zaman atau kita tergerus oleh zaman gitu ya. Setuju, Teteh. Dan Setuju. Bang Kiman memilih untuk mengikuti perkembangan zaman. Jadi memang kita walaupun masuk golongan kolonial mungkin tidak jiwa milenial. Ya, tidak bisa kita terus wah kalau zaman saya tuh begini. Ya, kita tidak peduli dengan apa namanya perkembangan zaman. Ya. Ini mungkin satu apa namanya poin juga ya bisa menjadi pembelajaran ya Bang ya. Dulu kita tidak mengerti Instagram,
pokoknya nggak suka lah Instagram apa sih ABG Iya, banget gitu. iya betul. Orang bisnis nggak boleh pilih-pilih. Nggak boleh pilih. Jadi apapun medianya ya kita harus pelajari. Kita pelajari. Ya. Dan saya kira itu tadi ada ide, saya selalu bilang ke tim ya, ada ide eksekusi. Ya. Gagal itu sebenarnya bukan gagal, tapi kita punya pengalaman gitu kan. Ya. Coba aja dulu kan gitu kan. Apalagi sekarang main digital kan. Ya kalau salah kan nanti tinggal dihapus, ya kan? Beda kalau saya misalnya bikin radiator pendingin, kalau salah nggak dibayar, udah gitu barang bekasnya suruh ambil lagi. Nah, makin menarik nih teman-teman semua yang nyimak online, offline, silakan siapkan pertanyaan. Nanti mungkin sekitar jam 15 menit lagi kita masih buka, ya. kita buka. Dan sebenarnya ada tawaran juga nih dari Bang Kiman. Bang Kiman kan di Darmaga ini buka Nagara Kopi ya. Tadi saya tetap ngobrol-ngobrol. Pengen juga loh, bukan daerah lain. Ya, jadi ini teman-teman forum bisnis alumni, kalau memang ada yang tertarik mengembangkan bisnis ini, boleh nanti kerjasama, bagi hasil, apapun konsepnya nanti kita bisa sharing di sini. Dan satu lagi tadi kita ada pojok produk FBA ya, forum bisnis alumni. Jadi semua teman-teman anggota forum bisnis alumni yang punya produk boleh dititip di sini produknya di Dakara Mat namanya. Jadi kita ada pojok oleh-oleh khas alumni IPB. Ini nanti teman-teman yang di kota lain boleh juga membuka pojok itu. Jadi boleh buka pusat oleh-oleh produk himpunan alumni IPB, entah itu mungkin yang di Medan ya, yang di Semarang, Surabaya, boleh dimanapun. Produknya kita akan kirimkan ke tempat teman-teman. Nanti konsepnya boleh diadopsi dari sini. Jadi produk kita bisa ada dimanapun. Terus tadi Kang Ucu kan, Pak Nur Samsu juga seorang eksportir juga yang sudah membuka juga kesempatan. Saya itu tidak pernah kesulitan pasar, kalau Kang Ucu bilang, tapi kesulitan produk. Nah, jadi nanti kita kan kalau UKM nggak mungkin ekspor sendirian, kalau misalnya produknya masih belum terlalu banyak ya. Tapi kalau kita berjamaah, kita kumpulkan di sini, kita ekspor bareng. Betul. Tapi keren banget kan, ekspor FBA gitu. Itu satu kontainer punya kita semua. Iya. Dan biayanya lebih murah. Iya, biayanya lebih murah. Dan itu tadi, karena kalau kita urus sendiri juga kan administrasinya kan. Nah, sekarang untuk dapat, saya kemarin ikut 9 hari loh, saya ikut itu. Trainingnya Bang Nur Samsu itu kan. Jadi kita untuk dapat izin jadi ekspor aja kan udah panjang kan, mending kita berjamaah gitu. Sip. Jadi ini peluang ya teman-teman FBA semua, peluang yang sangat menarik. Kita ada Dakar Mat, nanti kita akan konsep lebih detail lagi, kerjasamanya tidak berbayar. Ya. Kita wacanakan konsepnya konsinyasi. Konsinyasi. Tapi jelas harus kita tes dulu kualitasnya karena ini betul. Brand IPB, brand forum bisnis alumni. Gitu ya. Oke, saya lanjut sedikit lagi nih, Bang Kiman. Tadi ada disinggung sedikit masalah dalam memulai menjalankan bisnis ada jatuh bangun. Saya tertarik kata-kata ada SPP yang harus diikhlaskan atau dibayar. Betul. Ini masing-masing orang bisnis yang mana kan pasti ada cost yang harus dibayar. Nah, mungkin sedikit cerita ya dari Bro Kiman, sudah seberapa banyak SPP yang dibayarkan? Kalau berapa jatuh bangunnya? Saya dengar kan ada bisnis radiator yang dibangun di itu. Benar-benar terpukul dengan COVID karena nggak ada produksi, sementara overhead sudah melebihi dari kemampuan. Nah, ini gimana? Bisa sharing sedikit biar membangkitkan teman-teman yang lain yang kenal. Kalau saya sih memang apa ya? Dari dulu kan saya kan tamat S1 2001 ya Bang ya. Saya tamat S1 2001, saya 2002 saya udah bikin CP saya. Saya udah bikin namanya CP Global Samudra gitu kan. Jadi kata senior saya, kau ini udah global samudra lagi katanya. Apa pula maksudnya? Dan saya waktu itu bikin pemintalan benang di Lauliang kan. Ya ternyata memang itu saya jual sampai ke Lampung, ke Kalongan kan gitu ya. Ternyata kita ini kan yang namanya kita ISA itu tadi saya bilang SPP itu ya. Yang pertama yang saya rasakan SPP-nya itu apa coba? Membeli produk ya. Waktu di contohnya itu bagus karena kita beli biji aluminium itu ya, ternyata di dalamnya itu kain-kain semua, kain bekas yang untuk lap-lap gitu kan. Itu ya Allah saya bilang memang bisnis ini. Jadi kita berusaha jujur gitu ya, ternyata orang nggak jujur gitu ya. Itu satu. Terus yang kedua, kita juga dulu nggak ngerti. Saya pernah dapat cek kosong tuh 36 juta. Iya kan?
Saya pikir kalau udah cek itu udah bisa dicairkan kan, ya itu makanya itu SPP-nya kan. Nah, ternyata kalau nggak ada duitnya ya nggak bisa dicairkan juga gitu. Iya, iya kan. Tapi kan kita juga, saya dulu belum ketat blacklist BI dulu. ya itu dia. Dan saya kan, tapi saya pernah juga hanya pindah gudang, ya kan. Saya dapat 42 juta. Saya langsung mikir, ini saya kerja setahun atau 2 tahun nih gitu. Iya kan. Nah, jadi menurut saya istilahnya memang perjalanan itu pasti ada itu naik turunnya gitu ya. Pada saat juga saya misalnya punya akun, punya rental mobil gitu ya. Itu kan mobil saya 3 hilang. Iya kan? Tapi alhamdulillah 2 tahun kemudian datang lagi. Dapat sendiri gitu. Iya kan? Jadi kalau kita menyerah, ya banyak juga teman-teman saya sih, ya artinya udahlah pusing gitu ya. Jadi SPP-nya itu banyak memang ya, tapi saya kira juga gini, kalau saya kata terakhir saya datang dari kampung, modal saya kan hanya pakaian, ya kan? Kalau saya balik lagi ke pakaian impas, saya itu aja dulu, karena saya nggak menjual harta orang tua saya, ya kan? Modal saya kita kan udah dikasih S1 IPB gitu kan. Kalau S2 S3 itu sebenarnya emang saya pelengkap aja. Satu yang menurut saya itu kan kita jelasin orang ilmu ditinggikan ini ya. Satu. Terus yang kedua, namanya kita di Indonesia, ya gelar itu masih penting gitu loh ya kan. Dan yang ketiga, saya misalnya membangun networking. Jadi itu tadi kita berkawan dengan orang S2 S3 karena ya saya kan kebetulan kan senang juga di desain gitu ya. Memang kalau kita bisnis sebenarnya menurut saya kalau bisnis mau jadi kaya itu memang harus main di teknologi atau manufaktur. Cuma memang seperti yang tadi pada saat tidak ada produksi, saya nih sekarang lagi bikin di pembangkit tenaga biomasa, ya kan? Kita invest sudah hampir 1 M, ya kan? Tapi itu tadi belum tentu punya market gitu, belum tentu dapat market yang bagus. Tapi pada saat semuanya jalan, itu insya Allah ya kebayang dong orang yang produksi jam, ya kan? Dia hanya ekses di awal kan. Cuma memang yang paling mudah itu berdagang gitu ya. Yang paling mudah bisnis itu ya berdagang ya kan. Dan memang yang paling aman itu ya UMKM. Jadi makanya saya ya udahlah kembali lagi ke situ. Tapi nanti kita bukan menyerah ya, kita ambil ancang-ancang lagi nanti kita coba lagi ke yang bisnis yang lebih besar gitu. Gitu Bang. Oke. Makin menarik ya teman-teman. Saya juga ingin minta nih dari Bro Kiman, mungkin banyak juga teman-teman FBA yang lainnya yang mulai tapi tadi tidak cukup punya keberanian, tidak cukup punya networking, tidak punya modal. Kan kalau saya lihat Dakar Raffi mungkin berbeda karena sudah didukung suatu kemapanan finansial. Ya. Jadi saya lihat salah satu kendala dari teman-teman UMKM kadang-kadang tidak mungkin tempat harus nyewa. Nah, ini gimana berbagi kiat biar memulai bisnis dari skala yang masih kecil, belum punya modal atau belum punya tempat masih nyewa, biar bisa survive. Kalau saya gini ya, saya kembali lagi mengoptimalkan kepemilikan. Ini tim saya ini kan rata-rata mahasiswa. Oke. Saya bilang, kalau kamu cerita ke saya nggak punya modal, berarti kamu sebenarnya nggak mau maju. Kamu harus cerita ke saya punya tenaga Pak. Yes. Saya punya tenaga lebih, saya punya kemampuan lebih, ya kan? Punya akal. Saya punya akal, saya punya kreativitas lebih. Itu yang kamu ceritakan ke saya. Saya bisnis angkut juga gitu Bang. Kamu majukan usaha ini, kan kita udah berhitung kan, kamu omsetnya harus sekian, udah saya buka satu lagi untuk kamu, ya kan? Kamu punya saham di situ. Itulah yang saya juga istilahnya alami gitu loh ya. Jadi Abang nih, saya tahu lah Bang Akli juga kaya terceria kan. Namanya orang kaya dibuat makin kaya, ya istilahnya kan apa caranya sih? Dia bagi kan gitu kan. Jadi karena gitu, memang kadang-kadang memang itu selalu yang muda ini kan saya nggak punya duit Pak. Ya, berapa itu bangunnya? Ya kamu buat dulu saya maju gitu loh ya kan. Setelah maju baru kita bangun lagi kan gitu kan. Karena saya juga dulu gitu. Waktu saya istilahnya ya sebelum ini kan saya mahasiswa, saya udah bangun 6 kos-kosan loh di Dramaga tuh. Iya kan? Saya waktu semester 5 mungkin saya udah kelola berapa pintu gitu kan. Karena gitu, saya mengoptimalkan, saya kan orang daerah. Ya saya carilah orang-orang yang punya marga kan. Kalau Siregar udah kita buat dekat kali lah kan gitu kan. Abangku kan gitu-gitu lah kan. Kan itu tadi, kita cerita. Saya pertama kali beli mobil dari jual beli tanah di kampus. Saya bilang ke Mas, ada nggak yang kayak gitu?
Karena kita nongkrongnya di mana coba? Nongkrongnya di warteg, nongkrongnya di orang kampung, ya kan? Kan kadang-kadang dia mau jual tanahnya, ya kan? Nah, saya kira gitu juga. Sebenarnya kayak gini usaha gini pun saya ada juga sih beberapa yang datang gitu ya, dia tanpa modal, bisa sebenarnya. Kayak sekarang ini kan, anggaplah kita udah punya tempat bangkat, nah, kan ada juga beberapa yang kita yang konsinyasi gitu ya. Nah, jadi barang dia ada tuh satu tuh, yang misalnya kayak kopi Sidikalang itu dia masih mahasiswa, dia suplai kopinya ke sini. Nah, iya kan, itu kan salah satu contoh ya. Memang yang penting saya itu dia ada mengoptimalkan dulu yang dia ini. Jadi makanya saya kalau ngajak tim juga saya nggak selalu tanya IP-nya, saya jarang saya tanya. Kamu apa yang mau ketawarkan ke saya bilang gitu kan. Karena ini kan kalau bisa kita bukan mau riset. Saya bilang jangan kebanyakan ide nanti nggak jalan itu. Jadi itu sih kalau saya. Betul. Jadi intinya jangan ragu memulai usaha. Ya. Jangan takut kalau nggak punya modal. Nggak punya modal, justru networking sama kreativitas atau modal terbesar. Kreativitas. Saya bayangkan ya, dulu ada abang saya itu di Jakarta. Saya datang ke sana itu hanya modal kita pulang kasih duit kan namanya sama senior kan. Nyampe ke sana apa coba? Kita cuci mobilnya, kita lap-lap ya kan. Kan gitu aja. Ya udah minggu depan abang ini deh ke Bogor deh, lihat tanah yang kau bilang. Kan gitu. Ya kan gitu. Sekarang mahasiswa ada nggak kayak gitu? Iya kan? Saya ada beberapa junior yang sering datang ke rumah, saya sampaikan selalu gitu. Kamu jangan di rumah aja, jangan gengsi gitu. Kalau saya dari rumah. Harus bergerak. Iya, siapa yang mau datang ya? Iya, gitu. Oke, Karin ada lagi yang sebelum kita buka? Ini udah jam 4.50. Nanti mungkin sambil jalan sebenarnya banyak banget saya bahkan yang cerita Bang Diman tentang bisnis bengkelnya itu luar biasa itu. Tambal ban. Tambal ban. Bisnis receh itu sebenarnya. Yang kita bilang kayak receh, tapi ternyata enggak receh juga ya Bang ya. Orang modal 3,5, tapi saya dapat sebulan 700 loh. Tambal ban itu yang ngerjain sekaligus yang ngempesin ada di sisi. Enggak. Jadi di sini yang ngerjain, di sana yang ngempesin. Gitu. Ya itu kan dari hulu ke hilir kita. Itu harus offline pembicaraannya. Gimana tuh ceritanya? Iya, saya gitu. Saya orang dokter. Jadi gini, saya terutama yang pemula ya kan sering juga datang. Saya sampaikan gini, ada kan menurut saya kadang-kadang gini. Saya bilang, Anda ini mau jadi pengusaha atau mau jadi pura-pura jadi pengusaha gitu kan? Itu kan hal yang berbeda. Ada orang sebenarnya dia belum pengusaha, tapi gayanya udah pengusaha. Ya. Itu kan pengusaha mau buat mencari uang atau pengusaha buat gaya gitu. Gitu. Jadi pokoknya kalau saya bakal suruh jangan kau kebanyakan ikut training, nanti kau nggak jadi pengusaha saya bilang. Kebanyakan webinar kau. Jadi yang paling penting apa? Coba gimana cari duit, itulah pengusaha. Betul. Iya kan? Saya dulu berpikir gitu. Dengan modal 3 juta, ya 3 juta kan kita ada lah tabungan kan. Iya. Ternyata tambal ban bisa untungnya 700 sebulan. Ya 5 bulan kan balik modal. Iya. Iya kan? Itu satu tempat. Ya gitu dia. Makanya saya kalau datang itu kau mending buka pecel lele aja daripada kau berbicara visi-misi ke saya. Kau buka pecel lele berapa modalnya? Paling bisa 1 atau 2 juta kan? Nah, kau untung 200.000, nah, 1 pecel lele. Kalau punya 10, ya kan? Satu hal lagi sudah menghidupin satu keluarga. Ya, satu keluarga itu berkahnya luar biasa. Waktu saya punya angkot, cerita dikit Bang. Saya nggak pernah datang ke supir angkotnya. Saya datang ke istrinya. Itu tuh konsepnya. Gitu. Saya datang ke istrinya. Saya ceramain anaknya, kan bapaknya pasti dengar. Ya kan? Kau kalau bapak mau nggak kasih duit, ya kamu jadi supir angkot lagi nanti. Kalau kasih duit yang nggak betul, kan bapaknya pasti betul. Tapi memang juga kuncinya gini, apapun bisnis kita memang harus berbagi ya. Jadi saya seimbang. Jadi yang punya angkot, dia pun dia supir, kan dia juga ingin mendapat sesuatu. Saya kira di bisnis manapun gitu. Saya ke tim saya gitu, selalu sharing lah ya. Jadi makanya kita juga di Dakar Group kita bikin Dakar berbagi gitu Bang. Ya. Oke. Makin menarik ya, luar biasa. Banyak hal yang kita dapat. Kalau kebanyakan kita yang bertanya nanti iya. Ada ini apa namanya? Udah, silakan kalau misalkan dari teman-teman offline ataupun yang di sebelah mau mengajukan pertanyaan, kita buka untuk pertama 2 pertanyaan dulu aja ya. Ya, Dek, 2 pertanyaan cukup? Cukup 2 pertanyaan. Silakan. Ada yang mau bertanya yang offline dulu? Ini bedanya sama live di TV.
kita bisa istirahat ada iklan ya. Iya. Ini nggak ada iklan, jadi kita harus Makanya kita- terus konsen. Iklannya minum dulu. Boleh kita minum. Ini Vietnam kopi. Es by Dangkal kopi ini enak banget. Silakan bagi teman-teman yang mau nanya langsung di sebelah ataupun raise your hand, angkat tangannya. Iya. Oke, Ibu Irawati mau nanya? Iya, iya Kang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh mau promo? Oke, promo setelah pertanyaannya. Oh iya, Oke, nanti aja. standby. Yang lain? Atau yang dari sebelah, silakan yang sebelah. Dari sebelah nanti mohon dikasih mix-nya. Ada yang mau bertanya di sebelah? Oke, belum. Belum. Baik, sambil menunggu yang lain, kita lanjut dulu bincang-bincang kita, Iya, iya. bro. Atau mungkin ada yang mau promo juga di sebelah. Oke. Kita kasih kesempatan yang offline dulu promonya ya. Boleh. Ada Teh Ani. Teh Ani sudah ada di sebelah belum ya? Kameranya boleh diarahkan ke Teh Ani di sebelah. Beliau mau promosi bisnisnya juga. Kamera sebelah. Di sebelah ada dua yang akan promo, ada juga Ishak. Nanti boleh langsung ya. Siap ya. Habis Teh Ani langsung Ishak promonya. Wah, kita lihat suasana sebelah walaupun hanya berbatas tembok, tapi Iya. kita nggak memantau nih. Iya, kita lihatnya lewat layar juga ya. Oh, di depan sini juga. Wah, lebih ramai di sebelah. Ya, seru. Itu ada Wih, Teh Ani. Teh Ani. Ya, silakan Teh Ani. Silakan Teh Ani. Nggak jelas suaranya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat Tri. Ya. Silakan Teh mau promo waktunya 2 menit. Pakai mic-nya. Pakai mic dikasih mic dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, langsung aja. Terima kasih ini untuk undangannya ya. Kita lagi di Jakarta Sampai katanya. Ada itu ya di energi UKM. Nah ini kebetulan saya bawa produk-produknya ya. Ini ada ubi Jepang organik. Ya. Jadi kalau kegiatan utama saya awalnya sebelum COVID adalah travel agent pariwisata ya. Tapi karena ketika COVID ini semua aktivitas travel agent itu terhenti, maka kita cari alternatif usaha apa nih yang kira-kira bisa berjalan. Nah, kita ketemu nih kembali lagi ke pertanian dan coba mengganti produk-produk UKM ya. Ini salah satunya kita jualnya masih segar, masih fresh, ubi Jepang organik. Dan ini produk baru turunannya yang dibuat dari ubi Jepang. Ada kroket, terus ada apa namanya popcorn, ada popcorn, terus juga ada bugis. Ada bugis manis. Ya. Udah ya. Nah kira-kira itu lah ya. Harapannya sih kita dengan sinergi UKM ini bisa membangkitkan kembali perekonomian di masa COVID. Terima kasih. Terima kasih.
Uni Irawati di unmute. Beliau juga mau promosi produknya. Kami kasih kesempatan 2-3 menit. Uni, silahkan dibuka mic-nya. Sudah dengar? Ya, sudah. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Kiman, Teh Rini, dan semua ini. Saya owner es krim homemade es aku UMKM, Bang. Bentar ya, Uni. Ya. Salah satu produk saya untuk keluarga, untuk family. Ya. Es krim saya terbuat dari bahan-bahan asli, dari susu sapi, gula murni, jadi dijamin sehat lah. Keunggulan dari produk saya seperti itu. Ya. Saya berusaha memberikan makanan sehat untuk anak bangsa. Saya bertanya sama Bang Kiman, apakah saya bisa berkolaborasi begitu menitipkan produk saya di kafe Bang Kiman? Sepertinya kopi itu bisa ada toppingnya ya, di atas kopi itu seperti topping es krim stroberi atau vanila. Barangkali bisa begitu Bang Kiman, bisa saling menopang begitu. Saya tadi mau bertanya seperti itu. Ya, insya Allah bisa Uni langsung Ya. jawab ini sama Bang Kiman ya, silakan. Siap Uni siapa namanya? Uni Ira. Uni Ira di mana nih Uni? Saya di Pasar Kemis Tangerang. Alhamdulillah. Alumni IPB pun sudah bantu saya menjadi agen di Bogor, Kang. Alhamdulillah, Kang. Saya sudah bergerak 6 tahun dan baru tahun ini saya ketemu kawan alumni yang bersedia membantu menjadi agen di wilayah Bogor. Karena banyak kan teman-teman kita, teman-teman alumni yang berada di Bogor. Karamat siap menampung. Ya, gimana dia? Terima kasih, Bang Kiman. Ya. Uni Ira ini produksi es krim. Kebetulan beliau ini salah satu peserta, saya pernah ke tempat produksinya. Ya. Karena beliau ini salah satu peserta ekspor coaching program oleh Pusat Pendidikan Ekspor Indonesia. Jadi saya sudah melihat sendiri itu prosesnya. Kemudian di situ penyimpanannya memang keren banget, bahan bakunya. Biasanya dibikin sesuai dengan pesanan. Rasanya itu memang luar biasa. Kalau sudah makan es krimnya Uni Ira itu bakal rasanya es krim yang lain. Iya. Lumur di lidah. Penasaran kan? Mau dong. Siap. Banyak yang penasaran. Nanti kalau sudah ada di Dakara, boleh kita cobain. Ya. Oke. Ya, Uni nanti. Dakar sudah bisa GoFood. Udah. Keren. Udah. Ya, Bisa di. Ya. Gitu ya. Pengulang. Ya. Modo. Bang Kiman ya atas undangannya ya. Ya. Jadi kalau berbicara UKM terutama makanan sebenarnya saya ya. Karena awalnya bisnis utamanya adalah pariwisata, Pak. Saya ketua Asita Kota Bogor. Iya. Asosiasi Travel Agent. Bukan mati. Iya. Nah, karena selama Covid ini nggak ada kegiatan, jadi pertanian nih ceritanya nih. Kembali lagi ke pertanian, hasil jalan-jalan juga. Jadilah kita punya produknya namanya ubi Jepang ya. Jadi ya bedanya ubi Jepang ini yang sudah di ini yang mentah ya. Ini yang mentah ya, ini yang mentah kukus. Iya. Dan ini organik ya. Jadi kita tanamnya tanpa pakai pupuk kimia dan tanpa pestisida. Nah, ini kalau yang sudah dikukus bedanya adalah
Bedanya ya, bedanya. Bedanya dia kuning. Dan kandungan seratnya kalau kata peneliti pertanian IPB ini ya, katanya kandungan serat vitamin A dan vitamin C-nya itu banyak. Ya, makanya betul. Dipercaya. Iya betul. Nah ini industri hulunya nih hulunya. Ya, nah dari hulu ini akhirnya kita coba. Wah ini Teh Ali bisa kita undang ke pasar dong. Syariah. Soalnya kita easy sikir. Syariah ya. Ini kleponnya berarti dari ubi. Kleponnya dari ya, ubi. Dari... Bukan, dari ubi ini tetap bahannya warna ungunya pewarna aja. Nanti bisa pakai kembang telang ya. Belum dicoba, nanti kita coba. Iya. Nah, ini yang terbaru ini yang hits. Apa itu Teh? Ini namanya Bugis mandi. Ternyata Bugis aja mandi loh. Bugis, ini Bugisnya ceritanya ya? Malu sama Teh Rinrin, jadi harus belajar pengemasan ya. Jadi Bugisnya kita coba rubah jadi naik kelas katanya. Iya, Bugis mandi. Keren Bugis banget. mandi kalau biasanya pakai daun tuh kita pakai aluminium foil. Ya. Jadi bisa di packing, bisa buat oleh-oleh. Semua bisa didapat di mana nih? Semuanya bisa didapat di sini. Didapat jadi di forum bisnis alumni betul. Jadi di Dakara Cafe nanti ya. Jadi di Dakara Cafe boleh beli secara online juga, bahkan Teh Ani ini membuka juga kesempatan untuk menjadi reseller ya Teh. Iya betul betul. Silakan. Jadi terima kasih banyak ini Teh Ani produknya. Enggak usah dibawa lagi. Enggak jangan dibawa lagi. Luar biasa banget. Jangan dibawa lagi. Pengusaha pariwisata ya. Temannya kopi ini, temannya kopi. Betul. Mungkin Teh Ani tidak berpikir ya mau berbisnis makanan. Enggak, buru-buru ya dulu ya. Itu tiada hari tanpa jalan-jalan. Iya, tiada hari tanpa di pesawat ya. Saya kalau lihat kan hari ini di Jerman, besok di Amerika, besok jalan-jalan mana gitu ya. Ini nampaknya disuruh istirahat nih. Dan ini hikmahnya. Disuruh istirahat betul. Tapi nanti saya yakin banget setelah pandemi ini berakhir, ini malah menjadi kolaborasi yang keren. Betul, jadi betul. yang tadi bisnis pariwisata dikolaborasikan benar. Bisnis kuliner itu menjadi perpaduan yang keren ya. Betul terima banget. Kasih banyak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Lanjut kita. Lanjutkan. Benar, satu lagi. Terima kasih banyak. Satu lagi. Ayo, Bro kita dulu. Oke, usaha mutiara besar ya. Nah, lanjut kita mempersiapkan presentasi produk kedua dari sang Mas Mutiara ya. Usaha muda, tapi luar biasa bisnisnya dari ngolah sampah sampai ngolah mutiara. Kayaknya dia itu sekarang ada produk baru lagi. Dia bahkan menjajah kampung saya kebetulan. Ngolah mutiara. Dan Kang Asri sudah tahu. Apa itu? Baru saja Mas. Jadi pingin saya. Jadi kayaknya insya Allah dengan nikah rezekinya semakin berlimpah ya. Kita kasih kesempatan Maulana Ishak, pemuda muda dari Fakultas ini angkatan 43. Kebalikan sama Bang Kiman. 43. Oke, silakan Bro. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak telah dikasih kesempatan Teh Rinrin, Kang Akri, Bu Ani, dan Bang Kiman. Kalau sama Bang Kiman sebetulnya suka ketemu di Al-Izah dulu, cuman nggak nge. Karena saya teman sebelah kamarnya adiknya. Nah, CS lah 4 tahun kita di sana. Ya, alhamdulillah. Mohon maaf saya nggak bawa produk karena memang saya baru banget pulang dari Buton, tempat kampungnya Kang Akri semalam. Baru pulang semalam banget. Nah, tiba ada kegiatan ini ya sambil mampir gitu kan. Dan memang ditunggu-tunggu kegiatan FBA gitu kan. Nah, usaha mutiaranya ada di Lombok. Ya, kita berawal dari himpunan alumni IPB sebetulnya. Saya nggak pernah bermimpi punya usaha mutiara. Tapi karena dulu dari bidang sosial ya, dan dari DPP minta saya turun ke Lombok untuk memberikan bantuan bawa bantuan dari DPP, bawa bantuan sosial untuk gempa.
Nah, di sana ada potensi untuk menggeliatkan ekonomi pasca gempa, rehabilitasi ekonomi kita bergerak. Dan alhamdulillah dari 2018 start di bulan September kita jualan, di 2019 sudah berupa PT, namanya PT Nusantara Multijaya dengan brand resmi yang kita daftarkan HKI-nya Lombok Paradise. Itu di mana? Di Lombok, Mataram. Jadi awalnya kegiatan sosial, kebencanaan. Sekarang dapat bisnis. usaha mutiara, dapat istri. Dapat istri dan dapat proyek. Jadi lengkap saya. Jadi dari DPPH IPB diperintah ke Lombok, akhirnya punya bisnis mutiara, terus dapat proyek pengolahan sampah di Bima dan dapat istri di Bima. Gimana mau ditugasin sama Oke. Jadi saat ini sih alhamdulillah reseller tembus ke 10.000 reseller. Kita nasional 10.000 reseller. Coba Pak Ami, satu reseller dengan omset 10 juta. Ya. Banyak lah. Dengan 65 leader. Itu berapa persen alumni yang jadi? Ada berapa banyak? Kalau alumni rata-rata saya jadiin grup leader. Nah, jadi ada 65 grup leader, satu grup leader itu bisa membawa 100 sampai 200 member. Ayo ngacung yang resellernya. Ayo ngacung resellernya yang bisa. Ya. Kita nanti para leader misalnya boleh dimasukin komisi alumni ya, mereka sudah masuk pada komisi alumni. Siap. Insya Allah. Jadi karena kegiatan ini berawal dari kemanusiaan, kita kembalikan kepada agenda kemanusiaan. Agenda pertama kita bergerak di pendidikan itu bersama Dompet Duafa Pendidikan. Jadi dari bulan Januari 2020 hingga Desember 2020 kita MOU resmi di bulan Desember 2019. Sepanjang tahun 2020 pendidikan kita masukkan ke situ. Nah, terus yang kedua, sekarang kita melebarkan sayap untuk kebaikan kita, VCO, kita MOU resmi dengan Manfaat Nyuh Daya. Itu kelompok pembuat VCO yang sekarang sudah punya BPOM-nya, sudah punya HKI-nya, dan sudah punya sertifikat halal MUI. Kita bandingkan dengan Mutiara 1.000 per bulan. 1.000 VCO per bulan, ini masuk bulan kedua. Jadi untuk pemberdayaan ekonominya kita gerak, di pendidikannya kita gerak. Dan sama Bang Kiman saya tawarkan di sini untuk bikin mini gallery. Kami sudah punya mini gallery 10. Mulai dari Muara Enim sampai Manokwari. Nah, kan kebetulan kan iparnya Bang Kiman, grup leadernya saya. Di Dakar Coffee ini siap kita kirimkan 70 buat mini gallery. Tuh, panggil dulu Ibu. Ya mungkin itu. Oke. Ya, terima kasih banyak Teh Ani, Kapita semuanya sukses terus. Insya Allah, amin. Terima kasih banyak. Thank you. Ya. Thank you. Terima kasih. Keren ya. Ini banyak banget sebenarnya memang kita bikin bisnis alumni ini kalau dan seperti tadi Kang Patan sampaikan, Ketua Umum DPPH IPB, bahwa kita insya Allah akan launching katalog profil pengusaha Tes suara dulu, maaf, Teririn teman-teman tes. Tadi soalnya sempat di-unmute. Ya, kedengeran suaranya. Ayo, tolong dijawab, suaranya sudah jelas. Yang di rumah, tolong kasih suaranya Teririn. Suaranya nggak kedengeran. Sekarang sudah jelas belum? Suaranya sudah terdengar. Sedikit. Udah jelas. Jelas. Maaf. Ulang. Ini saking asiknya offline, sampai lupa sama yang online ya. Oke, terima kasih banyak teman-teman. Tadi kita sudah mendengarkan 3 orang pebisnis alumni IPB. Ada Uni Ira, kita Tangerang yang tadi mempromosikan es krim ya secara online. Kemudian ada Teh Ani yang mempromosikan produk ubi Jepang dengan produk turunannya yang cukup banyak. Jadi Teh Ani ini menjual ubinya dan produk olahannya juga. Kemudian tadi ada Ishak Maulana yang mempromosikan salah satunya produk mutiara. Sebenarnya beliau bisnisnya banyak. Nah, tadi yang dipromosikan mutiara ya. Ini luar biasa Bang Kiman. Jadi ini hanya segelintir dari komunitas forum bisnis alumni yang
ternyata mempunyai bisnis yang luar biasa gitu ya. Dan masih akan banyak lagi mungkin teman-teman yang akan mengenalkan produk-produknya. Kami terus membuka kesempatan di Friday Talk online berikutnya yang mau mempromosikan produknya, silahkan. Termasuk bisa konsep seperti ini ya, Ya, kita berkunjung, ya, kita endorse usahanya, ya. Selama protokol COVID tetap kita jaga. Silakan teman-teman mendaftarkan untuk konsep Friday Talk Hybrid, yang punya usaha, yang punya bisnis, punya kafe, punya rumah makan, ayo. Kami siap berkunjung selama sebelumnya kita harus koordinasi untuk mempersiapkan dengan detail dan matang. Iya, ya, karena yang utama tadi kalau dalam bisnis yang utama itu adalah aman dan nyaman. Iya, betul. Kita juga dalam membuat acara ini memang yang paling utama juga tetap aman. Jadi kita tetap protokol COVID. Jadi teman-teman yang bisa berkomitmen untuk terus menjalankan protokol COVID bisa melakukan acara-acara seperti ini dengan kami. Ini luar biasa Bang Kiman. Saya sebenarnya kalau kembali ke Bang Kiman, menggali bisnisnya Bang Kiman ini banyak sekali. Tapi kalau boleh cerita sedikit Bang, kira-kira dari semua bisnis yang Bang Kiman pernah jalani, baik yang mungkin sudah SPP-nya sudah berbayar lunas gitu ya. Iya, sampai semester 8. Atau yang masih nunggak gitu SPP-nya, bisnis mana yang paling dapat sesuai dengan passionnya Bang Kiman, yang paling Bang Kiman nikmatin ya? Saya tidak bertanya yang paling untung, tidak. Saya bertanya yang paling membuat Bang Kiman aman dan nyaman. Ya sebenarnya apa namanya, mungkin saya kalau secara offline sering dengar cerita ya. Ya, saya sebenarnya karena saya orang kampung, ya kan. Saya yang paling saya nikmati sebenarnya bikin ikan lele, ya kan. Baru saya kan punya kebun sawit juga kan. Itu saya paling suka. Satu lagi, kebun sawit. Iya, oh ya. Itu saya yang paling suka. Jadi kalau kita ke sana ya melihat ininya gitu ya. Nah, pokoknya saya memang lebih senang di pertanian sih. Jadi kita punya kebun, punya apa istilahnya itu ya. Suasananya juga. Iya. Makanya saya, makanya saya sekarang kan selalu gini. Apa ya? Ya, sebenarnya saya sekolah itu kan salah satunya ingin belajar gitu ya. Karena memang bisnis itu memang kita harus banyak belajar juga, ya kan? Kan bisa kita lihat ya. Kenapa kita nggak bisa nambah edit value dari hasil-hasil perkebunan pertanian kita kan gitu kan? Kayak misalnya sawit itu. Saya lagi berpikir, kenapa nggak dibuat mini plan gitu? Jadi kenapa misalnya harus sampai 30 ton TBS per jam? Itu kan yang bisa pasti yang menengah ke atas, ya kan? Kenapa nggak? Saya lagi coba misalnya mendesain 2 ton, ya kan? Sehingga petani sawit itu dia tidak menjual TBS, harusnya dia menjual CPO gitu. Ya, harusnya dia nilai tambah. Saya bahkan beberapa kali pertemuan sampaikan dengan adanya dana desa, ya seharusnya setiap kecamatan itu dia harus punya PKS, ya kan. Jadi petani itu, masyarakat di desa itu dia nggak lagi menjual TBS, dia harus menjual minyak goreng, dia harus menjual CPO minimal dengan brand dia sendiri. Dengan brand dia sendiri. Dan kita yang di atas yang berpendidikan, kita yang tampung ya, kita yang cari market, kita yang ekspor gitu loh. Jangan TBS-nya yang kita beli, kan dia kan TBS itu kan ya sampai dia 20-an sekian persen kan. Ya, CPO-nya kan. merasa sudah untung padahal sebenarnya kita dapat untung lebih besar ya. Harusnya gitu. Sedikit pengolahan. Harusnya gitu. Ya. Jadi jujurlah ya. Jujurlah kalau kita misalnya akui istilahnya memang masih minim istilahnya masyarakat itu menikmati hasil pertaniannya. Jadi jangan disalahkan juga. Kenapa misalnya kita nggak bisa berproduksi? Ya karena dia nggak bisa nggak bisa apa istilahnya itu, nggak bisa menambah. Jangankan istilahnya untuk berpikir hilirisasi deh, menambah lahannya aja nggak bisa, iya kan? Lahannya itu yang dulu yang saya 10 hektar berubah menjadi sekian hektar. Bahkan kadang-kadang nggak ada lagi, dia hanya sebenarnya penggarap aja bukan petani lagi. Sebenarnya kalau 10 hektar punya anak 5 kan jadi 2 hektar. Ya gitu. Punya anak 5 lagi jadi berapa? Iya. Gitu ya, kenapa seperti itu? Karena dia nggak main di hilirisasi gitu. Ya. Jadi saya sering sampaikan ya, kan kita sering pulang kampung ya. Kebetulan Bupati sama Wali Kota juga kita istilahnya bisa komunikasi dekat gitu. Ya harusnya petani itu, ya kan,
yang dikasih itu sebenarnya tidak sekedar dana desa. Kalau dana desa apa coba? Kadang-kadang mereka bikinlah toilet jongkok, apa gunanya? Iya kan? Harusnya bagaimana caranya menghilirisasi. Makanya saya kalau ada duit nih, saya terus ya. Saya pingin gitu loh. Saya pingin di kampung itu bikin hilirisasi. Kita kemarin dengan abang saya tuh, Ali Muda Siregar. Kita udah buat boru salap kenangan. Alhamdulillah itu. Katanya sekarang mungkin dalam sebulan kita udah bisa mengambil 3 ton salap gitu kan. Dan itu salah satu output dari festival Wali Kota Baksir. Dari buah salak. Dari buah salak. Kita bikin bolu selainya dari salak. Sekarang kita buat selainya salak. Sekarang kita mereka lagi buat misalnya aneka olahan dari salak. Jadi aneka olahan kopi, bikin bolu selainya kopi gitu. Jadi saya kira itu memang, dan apa namanya itu ya kalau bisa apa istilah itu ya, fungsi-fungsi dari dinas pertanian juga harus diarahkan ke sana gitu. Tidak sebatas fungsi administratif. Dan menurut saya memang bagus itu, saya setuju tuh. Harusnya alumni IPB yang di depan untuk itu ya kan. Bila perlu di sana mungkin ada DPC ya kali ya, DPC himpunan alumni dibentuk jadi kan ada. Ada di sana ada. DPD kan gitu ya. Ya kalau di Tabakselnya mungkin nanti ada DPC sehingga bisa menjadi penyambung lidah Bang Kiman nanti di sana. Sebelum benar-benar Bang Kimannya mudik. Tapi ini menarik ya. Kita basic kita pertanian. Dan memang anak-anak muda sekarang agak rada-rada menjauh dari pertanian. Karena konsepnya kan masih kumuh. Betul. Tapi kalau dari konsepnya belum kelihatan rupiahnya. Belum kelihatan rupiahnya. Itu kan bisnis yang luar biasa gitu. Coba misalnya kalau sudah ada uangnya kan gitu ya. Tapi memang gini juga, anggaplah misalnya kita juga misalnya yang sudah ini juga kan harusnya memang mengajak yang pemula itu terjun ke sana kan gitu ya. Jadi memang harus tim lah, memang harus sinergi lah. Harus sinergi. Itulah pentingnya berjamaah. Nah, itu sepertinya sudah ada yang mau bertanya di sini, ada raise hand dari Unidila sama Bang Eljon. Oh iya. Ya silahkan, siapa yang mau duluan kalau mau bertanya boleh di unmute, Unidila atau Bang Eljon. Mohon di unmute ya Unidila, sudah ada di monitor. Silakan langsung di unmute, silakan pertanyaannya langsung disampaikan. Bang Erzon aja dulu. Halo. Ya, aja. Uni nanti aja, Uni nanti. Japri aja, Japri. Ya Bang, silakan Bang Erjon. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, ini mantap nih Bang Kiman. Ya Bang. Sorry nggak bisa hadir. Monitor aja. Ya Bang. Ya Bang. Monitor aja ini, nanti baru mampir ya. Siap. Siap Bang, kita expose kos-kosannya nanti. Saya udah sering lewat Bang, cuma belum ketemu Abang. Saya sepeda. Cocok itu. Ini makin mantap lah kegiatan FBA, banyak yang muncul, banyak yang bisa disinergikan itu. Ya mudah-mudahan berkibar terus dan bisa membentuk sesuatu yang lebih besar gitu kan. Tadi yang Bang Kiman bilang tuh saya pikir memang perlu upayakan agar nilai tambah itu makin banyak ada di level pelaksana, bukan di level investor seperti itu kan. Sekarang ini kan kita udah jadi ini aja, orang yang bermain, kita yang melakukan, tapi nilai tambahnya di mereka kan gitu. Ini yang perlu kita upayakan untuk berubah gitu kan. Jadi mungkin dengan sinergi seperti yang kita lakukan lewat FBI ini, makin banyak yang bisa kita dorong ke sana, termasuk barangkali juga lewat dukungan kampus, karena kan kalau kampus yang mulai bicara soal hal yang besar seperti ini, regulator mungkin juga akan mulai memfasilitasi terbentuknya hal-hal seperti yang tadi diomongkan gitu. Mungkin dari FBI saya kira
nilai-nilai tambah yang muncul dari diskusi ini mungkin bisa kita propose lah, sehingga kampus bisa ikut mendorong. Kan kalau kita aja mungkin powernya kan berbeda dibanding kalau misalnya ini kita bawa ke level formal di kampusnya gitu kan, dan kampus kan bisa bergerak secara lebih efektif lagi sampai ke level departemen, bahkan mungkin Pak Rektor bisa sampai ke Presiden juga kalau ini hal menjadi sesuatu polisi yang sangat sangat penting bagi masyarakat, apalagi bagi petani. Dan ini momentum juga karena kan sekarang pemerintah juga sudah mulai menyadari tentang perlunya ketahanan pangan. Nah, Menteri Pertahanan pun sekarang kan bukan hanya urusan militer, tapi udah masuk ke pertahanan pangan gitu kan. Nah, ini bagi kita IPB sangat sangat diuntungkan ini kalau kita ambil momentum ini untuk menunjukkan bahwa kita memang punya pemikiran-pemikiran yang besar juga untuk membantu negara ini gitu. Mungkin itu Bang kira-kira yang bisa disampaikan juga dari forum diskusi kita. Kan tadi udah banyak masukan saya lihat tuh. Siap Bang, bagus tuh. Terima kasih Bang Erjon, terima kasih banyak ini juga atas dukungan Bang Erjon juga, dan jangan pernah bosan untuk tetap mendukung teman-teman yang tergabung dalam forum BIS alumni ini ya Bang. Ya, siap. Kapan-kapan kita private talk live dari Village Student Village. Boleh, tempatnya ada kok. Ya, saya udah ke sana. Keren banget tempatnya. Ya. Kan asik juga kan sekarang dari tempat Bang Kiman gitu kan. Ya. Baik, terima kasih Bang Erjon ya. Ya Bang. Saya mengikuti juga ya. Kadang-kadang dengan medsos ini kan kita cukup terbantu ya. Jadi mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Karena saya dari dulu tuh lebih memudahkan sebenarnya, memotivasi itu kan lihat senior yang sukses kan gitu ya. Termasuk Bang Erjon yang saya ikutin gitu ya, Zoom juga gitu. Dari ini juga saya kadang-kadang lihat gitu. Karena gini, istilahnya memang mencari motivasi itu kan perlu ya. Jadi pada kita down ya, itu perlu mencari siapa yang mau kita panuti, itu kan paling mudah. Saya lebih senang sebenarnya cari ngomong dengan yang itu ya, daripada kita baca buku gitu ya. Nanti baca buku malah nggak tahu mau kemana gitu kan. Jadi betul. Ya saya setuju itu ya, memang harusnya memang alumni IPB mungkin saya nggak tahu ya, mungkin udah jutaan juga kali ya, udah pasti ada di seluruh. Kami aja dari 150.000. Ya, kami aja istilahnya IKMT itu katanya udah 3.000-an ya alumni Mekanisasi Teknik Pertanian kan. Jadi harusnya memang ini bisa ya istilahnya bisa mengubah Indonesia lah kalau istilah kalau kita mau buat lebih besar kan gitu ya. Mungkin gaungnya aja mungkin sama-sama kita kuatkan gitu ya Bang Erjon ya. Saya kira gitu sih. Bagus. Ya, memang saya juga sering sedih kalau keliling Indonesia itu di satu sisi kadang senang ya, cerita mereka sudah ekspor gitu. Tapi di satu sisi sedih juga, ternyata yang diekspornya masih bahan mentah. Iya gitu. Tadi cerita minyak sawit yang dijual TBS. Iya. Petani jual TBS. Pengusaha kita jual CPO. Harusnya menurut saya petani yang jual CPO, ya kan, pengusaha kita jual barang jadi gitu. Gitu. Kadang-kadang kita beli malah barang jadi kalau dari luar. Padahal bahan bakunya dari kita. Seperti ini rumput laut, rumput kan diolah, kemudian kita ekspor sudah kering. Biasanya ekspor rumput laut. Di luar diproduksi menjadi keragenan. Kemudian kita nih yang butuh tepung keragenan impor balik. Gitu. Kan sedih kita ya. Dan nilainya berlipat-lipat. Sangat, karena nilai tambah pengolahan itu memang nilai tambah di pengolahan itu paling betul. Jadi ini perlu kita dorong, Bang. Jadi memang bukan kita tidak senang, tidak bangga banyak yang ekspor produk-produk pertanian dari Indonesia, tapi kalau bisa yang sudah ada nilai tambah. Sudah nilai tambah, saya setuju. Iya. Oke, sepertinya sudah menjelang akhir, teman-teman. Kita kasih satu pertanyaan lagi mungkin ya. Boleh. Ya. Masih ada yang mau mungkin bertanya? Ada istri saya tuh dia mau Dek. Oh iya, ini sekalian dikenalkan. Kak, kesini Kak.
Perkenalkan ini ada Ibu Ati. kayaknya Teteh Ati. menjadi Hah? motivatornya Apa? Bang Iman. Udah. Iya. Motivatornya Bang Iman ini. Iya. Saya sebenarnya terinspirasi banget juga dengan Bang Iman yang nampaknya ini suami bukan hanya sebagai suami istri, tapi ini partner ya, partner bisnis yang keren banget, kolaborasi yang keren banget. Saya melihat sendiri begitu kompaknya nih beliau berdua dengan istrinya gitu. Jadi dukungannya ini luar biasa. Udah balik ya. Tapi insya Allah kalau teman-teman datang ke Dakar Kopi ketemu Bang Iman, biasanya nanti akan ketemu juga sama Iya. alumni IPB juga ya Bang. IPB juga. Angkatan berapa? Sama 34. Oke, keren. juga ya. Ibri juga. Oke, ada yang masih mau bertanya di online? Ya, silakan dipersilakan satu pertanyaan terakhir sebelum kita tutup menjelang azan maghrib. Silakan nanti. Teman-teman yang sudah mendaftar di link yang saya sampaikan dan hadir hari ini, insya Allah akan saya invite ke grup WhatsApp Forum Bisnis Alumni ya. Jadi nanti akan bergabung dengan teman-teman yang sudah bergabung sebelumnya. Sedikit informasi tentang grup Forum Bisnis Alumni. Di sana adalah kumpulan semua pengusaha-pengusaha alumni yang kita gabung, kita masukkan sesuai dengan kriteria yang memenuhi syarat, dan ada event seperti Predator adalah salah satu pintu masuk untuk bisa bergabung. Silakan berpromosi, silakan berkolaborasi, silakan bersinergi di grup itu, dan kita sedang memikirkan untuk membuat satu platform yang bisa mensinergikan semua bisnis-bisnis kita. Dan untuk media promosi kita akan bikin database semua pengusaha alumni se-Indonesia. Insya Allah di akhir tahun ini kita mulai dengan menerbitkan satu katalog 100 pengusaha alumni. Keren banget katalognya. Dan teman-teman anggota Forum Bisnis Alumni mempunyai kesempatan untuk menjadi bagian dari di dalamnya. Sebelum kita tawarkan pada yang lain, tentu kita akan tawarkan pada teman-teman Forum Bisnis Alumni. Ini 100 kita invite. 100 pengusaha alumni keren. Iya. Keren banget. Alumni PPB yang keren banget. Nanti boleh mendaftar. Kita akan memberikan nanti formnya, termasuk tentu Bang Kiman. Siap. Bang Kiman covernya mungkin ya? Dan itu akan menjadi bagian dari promosi, karena kemanapun tentunya kegiatan himpunan alumni IPB nantinya, yang buku itu akan kita berikan pada tamu-tamu, event tertentu yang tentu saat melihat katalog itu, namanya katalog ya. Jadi kalau mencari saya mencari misalnya tadi mutiara gitu. Ternyata ada ada profilnya. Ada sosial medianya. Betul, komplit sampai nomor handphonenya. Gitu itu ada semua di situ. Jadi nanti akan banyak yang teman-teman yang alumni IPB juga yang mungkin tidak bergerak dalam bisnis tapi memang membutuhkan informasi-informasi tentang pengusaha IPB akan membeli buku itu akan memiliki buku itu. Jadi terus ikutin Facebooknya Himpunan Alumni IPB, Instagramnya, YouTube. Ya, informasi-informasi Forum Bisnis Alumni juga akan kami share di media-media resmi Himpunan Alumni IPB. Saya pikir cukup, kita sudah masuk di akhir acara. Sebelum kita tutup, saya mungkin minta sedikit closing statement dari Bro Iman. Gimana memotivasi semua yang nonton ini pengusaha-pengusaha keren juga. Tetapi kadang-kadang ada pasang surutnya, sama kayak Iman nih. Semangatnya itu kadang-kadang tinggi, kadang-kadang kendor. Apa yang kira-kira bisa diberikan? Baik, terima kasih. Yang pertama Bang Afri sama Teteh Herin ya sudah memberikan kesempatan kepada teman-teman pengusaha ya dimanapun berada. Saya kira apa yang bisa memotivasi kita itu sebenarnya memang realnya itu kita yang lebih tahu gitu ya. Tapi saya kadang-kadang nih, kalau ini saya sedikit cerita gitu ya, Dakar itu terdiri dari tiga anak saya sebenarnya. Jadi DA-nya itu Jaki ya, K-nya itu Kaisa, R-nya itu Raja gitu. Tapi juga sebenarnya dari bahasa Jepang gitu ya. Jadi Dakar itu kan oleh karena gitu ya. Jadi kalau Dakar kopi karena kopi gitu ya. Jadi harusnya memang kita harus
cari apa yang menjadi pemicu kita gitu. Karena memang seperti yang tadi itu. Usaha juga gitu. Pada saat kita misalnya down gitu ya, gimana ya gitu. Tapi kan kan ada istilahnya itu, kalau kami istilahnya ya, saya sering sampaikan kalau lagi ngajar itu ada namanya teori bunuh diri ya. Apa sih sederhananya? Pada saat kita dikejar anjing, ya kan? Yakinlah anjing itu nggak dapat kita, ya kan? Tapi sebaliknya, kita kejar lagi anjing ini, kita juga nggak dapat dia. Artinya pada saat momen tertentu, sebenarnya seseorang itu punya kemampuan lebih. Jadi dia punya eksergi yang kalau kita apa istilahnya itu ya, ada energi berlebih kita gitu loh. Jadi bagaimana mendapatkan itu, ini memang yang harus terus kita picu gitu loh ya. Jadi kalau saya lah dan istri saya, kebetulan seperti yang tadi kita selalu diskusikan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita suka lupa juga ini lagi ngomongin usaha atau keluarga gitu ya. Tapi ya itu tadi Dakar, oh ya udah kita termotivasi deh gitu ya. Ya udah kita ini. Jadi itu menurut saya memang harus kita ambil apa namanya itu keywordnya lah istilahnya ya. Itu pada saat kita itu samakan kita misalnya istilah di prajurit kan. Ada nggak prajurit yang mau mati karena uang? Misalnya nih, wah jenderalnya saya kasih duit kamu 1 miliar, tapi kamu mati ya pasti nggak ada yang mau. Tapi pada saat misalnya kamu istilahnya berjihad untuk negara, iya kan? Pasti dia mau gitu ya. Jadi saya kira itu sih menurut saya Bang Agus sama jadi di luar itu saya mohon maaf ya kepada teman-teman di luar sana ya yang mendengar kalau ada kata-kata salah ya. Juga kepada panitia Forum Bis Alumni, kita istilahnya siap bersinergi ya. Mudah-mudahan Forum Bis Alumni ini bisa menjadi salah satu barometer ya alumni atau istilahnya community yang ada di Indonesia ya, karena keadaan seperti ini saya kira memang kita harus solid gitu ya. Jadi jangan saling menyalahkan karena kalau saling menyalahkan itu ujung-ujungnya tidak ada juga penyelesaiannya gitu ya. Mending kita berbuat sesuatu sekecil apapun itu. Saya kira itu dari saya. Terima kasih Bang Akri dan PT Riri. Ya, makasih banyak Bang Iman. Ya. Keren banget. Saya yang langsung mendengarkan sepertinya terhipnotis gitu ya. Udah pengen ngejar anjing. Saya yang paling terinspirasi. Saya bisnis tambal ban. Itu dia filosofi dari hulu ke hilir. Kalau mau dapat marketnya, pecahin dulu bannya. Ada ternyata marketnya itu besar banget. Besar banget. Nampak kecil, tapi itu kecil kalau banyak menjadi luar biasa ya. Satu lagi loh, saya kan dulu pernah main limbah juga. Jadi jangan salah, main limbah itu untungnya lebih gede ya. Jadi jangan takut main motor. Jangan main motor. Dalam motor itu ada mutiara. Jadi nggak usah heran tiba-tiba nanti sepanjang jalur Darmaga ada tambal ban namanya Rinrin. Ya, saya Rinrin mau buka tambal ban. Baik, terima kasih semua rekan-rekan sahabat UMKM alumni FBA IPB sudah memberikan sesuatu yang berbeda. Kami akan coba terus berinovasi, menggali dan memobilisasi semua potensi-potensi alumni. Kita bikin FBA sebagai sinergi kolaborasi UMKM alumni. Salam hormat, hidup sahabat UMKM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu di. Yang masih stay, silakan dibuka kameranya. Waalaikumsalam. Yang masih stay kita mau foto bareng. Coba dibuka kameranya. Ini ada puding nih. Oke. Foto bareng. Kayaknya yang offline kenyang ya. Oh iya. Kenapa sih Tevia? Sirik. Gak bisa ke sana. Aduh. Ayo foto. Screen pertama senyum. Nelly Belum. Gak ikut foto aku. Ayo semua. Oke, siap. Senyum, smile. 1, 2. Sekali lagi. 1, 2. Smile. Halaman 2 sebentar. Screen kedua. Screen kedua nih belum bangun semuanya nih. Siap, 1, 2. Sekali lagi, 1, 2. Oke, saya kasih kesempatan nih yang mau komen tentang konsep acara hari ini, apa masukannya? Sebelum ini. Keren, Mas Kiman keren. Saya yang limbah, taunya Mas Kiman saya emang limbah saya dulu. Bisnisnya. Ternyata sekarang kopi. Iya dulu pernah main limbah deh. Iya, saya taunya Mang Liman tuh limbah itu tuh taunya saya zaman dulu.
masyarakat. Gimana Teh Sukses Nelly? ya, sukses ya. Hari ini? Alhamdulillah keren. Keren ya. Pengen cepat bisa ngopi-ngopi deh ke Bogor. Iya, Ini ya Em, kita ngopi-ngopi ke Bogor ya Em. Iya. Segera. Jemput Teteh. Udah, Siap Emi, nemenin gimana? Teteh. Ya, ditunggu loh kerja di sini. Maulana makin kinclong. Yalah, sudah beristri, ada yang ngurus. Ada yang memandikan sepertinya. Ada yang ngurus. Enak banget nih Teh Nelly. Itu biar Kenapa? Pudingnya bang enak banget nih pudingnya. Terima kasih Mbak Astrid dari Sama-sama. DKHA, wakil DKHA juga hadir hari ini ya. Oh iya, Mbak Astrid. Mbak Astrid, Ada apa Mbak kabar? Astrid ya, Mbak Astrid halo. Harus selalu online ya Mbak dengan kegiatan-kegiatan HA. Bang Ezen gimana kos-kosan Mbak Ezen? Alhamdulillah berjalan baik. Amin, alhamdulillah. Sehat, yang penting semua sehat ya. Ya sama-sama sehat semua. Allah. Terima kasih ya untuk tim FBA. Terima kasih ya Rinrin, Mas Terima kasih Rin, Mas Kang Andri. Kiman. Terima kasih Mas Kimar. Keren. Pola hybrid ini bisa kita Es lanjutkan. krimnya juga, Ira, es krimnya sukses ya. Assalamualaikum warahmatullahi Aduh, wabarakatuh. pamit ya. Assalamualaikum. Pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Umi? Tapi dia organik ya. Oke ya, semua thank you ya. Aduh.